Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Noh Tumorang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi, kita akan pujikan Mas PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, Allah pun menjadi benar. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih-Nya yang setia besar atas kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kesempatan kami para anggota Pelkat PKLU, Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, untuk beribadah pada saat ini. Berkati seluruh acara, bahkan peralatan, dan dipakai sebagai sarana ibadah Pelkat PKLU saat ini. Terlebih
para pelayan Tuhan yang bertugas, juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Nuh Tumorang, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan, yang siap untuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kedua sampai yang keenam secara berbalasan. Mazmur 40 ayat yang kedua sampai 6 secara berbalasan. Yang berbunyi demikian. Aku sungguh menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita memuji dari Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Seperti
Saatnya pemberitaan firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita satu dalam doa. Bapa Sang Tuhan kehidupan, Bapa yang selalu mengajarkan bagi kami umat milik kepunyaannya untuk selalu membuka diri dan dipengaruhi oleh kuasa Allah. Oleh karena itu, sebagai pelkat PKLU pada saat ini, di mana kami akan membaca dan menghayati kembali firman dalam kebenaran-Mu, dalam persekutuan pembacaan Alkitab, kiranya kuasa Roh Kristus sendiri bekerja untuk memberi pengertian, dan kami diharapkan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan segala apa yang menjadi peran, tanggung jawab, dan yang segera kami lakukan. Bersabda bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh anggota Pelkat PKLU yang saat ini beribadah di rumah diajak berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 yang menyatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewatin mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat PKLU yang dikasihi Tuhan dan yang berada di rumah, dan kita semua yang pada saat dan kondisi yang demikian ini, pasti kita punya pengalaman selama masa pandemi, dan sebagai pelkat PKLU GPIB, dalam setiap kegiatan dan aktivitas pasti kita punya yang dinamakan sejarah kehidupan. 2 tahun sudah kita dilanda pandemi COVID-19, tetapi kita yakin kita mendapatkan pertolongan dan penyertaan bagi kita semua. Melalui bacaan ini, kita diajak untuk mencoba memahami akan bagaimana dalam situasi sekarang ini tidak ada cara lain. Semua orang berteriak, berseru, memohon dengan harapan kuasa Allah itu ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Di saat kita membaca bacaan ini, juga kita diajak kembali untuk dapat menghayatin kembali tentang pekerjaan dan kuasa Allah yang bekerja. Sehingga pada saat kita melihat situasi dan keadaan dalam bacaan ini, kita melihat bagaimana para murid yang dihadapinya saat itu adalah bagaimana mereka yang sedang berada di danau diterpa angin sakal, mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami yang dinamakan bahaya. Nah, kita mungkin mencoba memahami kenapa peristiwa itu terjadi. Kenapa kok mereka tidak menemukan cara untuk menyikapi situasi dan keadaan demikian. Tapi paling tidak, kalau kita merunut ke belakang melalui bacaan kita, maka kita dapat melihat bahwa para murid di saat mereka dihadapkan situasi ini, mereka tidak dapat menghimpun apa yang pernah mereka dengar sebelumnya di saat bersama-sama dengan Yesus.
Khusus kalau kita ikuti bacaan sebelumnya, di situ kita melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Para murid terjebak dengan kedikdayaan atau kemampuan gurunya itu memberi makan 5.000 orang. Tetapi para murid tidak memahami dan mengerti. Dengan dasar, dengan karya Tuhan yang besar, peristiwa itu terjadi adalah karena di dalam Allah dan melalui Yesus, dia memohon berkat kepada Allah untuk memberkati akan apa yang ada pada saat itu, yaitu beberapa ekor ikan dan beberapa potong roti itu. Nah, para murid terjebak dengan satu kebanggaan yang sifatnya secara fisik. Satu semangat yang mencoba mengedepankan Yesus itu. Dengan satu pikiran, kalau dia itu benar raja, maka ini kesempatan. Kita sebagai murid-muridnya pasti menjadi orang-orang yang dekat. Dan kita mungkin akan dapatkan posisi. Tetapi dari situ, seperti yang kita baca dalam bacaan tadi, Yesus diikutin terus oleh orang banyak. Mereka hanya mau melihat peristiwa-peristiwa, mujizat apa kiranya yang akan dilakukan oleh Yesus. Termasuk juga para murid. Kapan saatnya guruku ini menjadi raja seperti dambaan daripada orang banyak tadi. Sehingga kita melihat dari bacaan kita tadi, justru Yesus menyuruh, hai muridku, pergilah kamu. Dan mereka pergi melaut dan alhasil mereka diterpa angin sakal. Nah, orang-orang yang ikut dia disuruh, sudah waktunya pulang. Dan Yesus sendiri menghayatin kembali akan penilaian orang. Menghayatin kali akan ukuran-ukuran orang yang menempatkan dia dalam persimpangan menurut kehendak dan maksud Allah. Nah, sehingga lewat bacaan kita, disinilah disadari atau tidak disadari, para murid itu merupakan bahagian daripada kelompok orang yang kenal, orang yang memahami gurunya itu. Tapi justru mereka ini juga yang tidak mengaminkan dan percaya akan Yesus Sang Mesias, Tuhan kehidupan. Dan itu buktinya dalam bacaan kita tadi. Bahwa saat Yesus katakan, aku ini guru dan Tuhan, dengan berkata, tenang, aku ini loh Yesus. Jangan takut. Seperti di ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka.
Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Ironis bukan? Secara fisik saja mereka tidak pahami Yesus itu adalah gurunya. Apalagi pengajaran dan maksud kehadirannya dalam kebersamaan dengan Yesus. Disinilah dari peristiwa ini kita dapat melihat dalam situasi dan keadaan. Hingga di ayat yang ke-48 tadi yang sudah saya baca, kalimat yang terakhir, dan ia hendak melewati mereka. Ini adalah kalimat atau kata-kata yang punya makna sangat berarti. Jadi di sini memberikan satu pembuktian. Yesus tahu akan keberadaan para murid dengan persimpangan situasi kehidupan. Yesus tahu sambutan, Yesus tahu cara berpikir, Yesus tahu cara mengapresiasi atau menanggapi, dan Yesus tahu hidup dan kehidupan para murid belum seutuhnya mengakui dan percaya kehendak Allah lewat kehadiran dia di antara para murid. Dan inilah dia membuktikan itu. Dan itu terbukti. Mereka memikir, itu bukan Yesus, itu hantu. Pikiran mereka. Jadi di saat bersama dengan Yesus, saat berkumpul dengan Yesus, mereka tidak mengenal. Mereka tidak ambil satu tekad untuk memahami pengajaran dia. Untuk mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Dan itu dipahami secara picik. Dan ini jugalah yang mempengaruhi di saat menghadapi angin sakal itu. Sampai jam 3 malam, itu berarti dini hari kalau zaman sekarang. Padahal di situ ada Yesus di darat sedang melihat mereka. Apalagi kalau tidak dilihat, tentu mungkin lebih parah. Nah, mau mengatakan kepada kita sekalian, khususnya Pelkat PKLU, dalam menghadapi situasi di masa pandemi ini, Pelkat PKLU sudah masuki usia 61 tahun ke atas. Secara teori dan fisik, berkumpul bersama dan bergumul dalam kehidupan tentu banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat besar. 61 tahun bersama Yesus dalam mengarungi kehidupan. 61 tahun sudah mengalami proses kehidupan. Dan 61 tahun sudah terima anugerah dan kuasa Allah. Dan kiranya ini dapat diterjemahkan kembali untuk buka diri, menghayati bahwa kuasanya itu tetap ada
dari dulu sampai Tuhan panggil kita. Supaya apa? Supaya jangan Tuhan itu melewati kita. Saya bayangkan ya kan, kalau kita melewati, dites seseorang, tidak kenal siapa dia. Berarti kita diabaikan oleh orang itu. Bahasa perasa, bahasa bandinggan untuk mau mengatakan bagi kita. Mari sebagai Pelkat PKLU kita yang sudah terima kasih anugerah Allah dan kuasa Yesus itu, mari kita kembangkan sebagai Pelkat GPIB yang boleh kita katakan sebagai Pelkat yang lebih dahulu mengalami peristiwa-peristiwa besar bersama Tuhan. Mari tunjukkan itu dalam mengandalkan Yesus lewat cara berpikir, lewat cara memberikan satu arahan termasuk keteladanan. Dengan satu harapan bahwa Pelkat GPIB itu tidak terputus dalam kebersamaan di keluarga. Sebab GPIB tidak ada kotak-kotakan. Walaupun kita sering lihat itu kotak-kotakan, tapi sebenarnya tidak. Sebab GPIB punya program pembinaan warga gereja itu berlanjut dari PA sampai PKLU. Jadi tidak ada yang dinamakan yang dominan. Dan kalau terputus itu, mungkin saja akan menjadi angin sakal. Nah, dari sini, mari satu cara yang terindah yang Yesus harapkan lewat bacaan ini dan juga lewat kita semua, serahkan diri dan yakinlah kuasa Allah itu akan mengubah kita. Mengubah apa? Semakin dibaharui kepercayaan kita dan kita punya keteguhan hati. Dan itulah cara yang terbaik. Contoh para murid tadi. Dia hanya mementing kalau dia Yesus itu raja, aku dapat, aku punya posisi. Yesus tahu, maka dia berdoa, dia bergumul dengan itu. Sebab masyarakat menuntut engkau Mesias, mari kami dukung. Dan engkau menjadi raja untuk mengusir penjajah Romawi. Dan itu harapan mereka. Tapi Yesus tidak terjebak. Tapi Yesus justru sedang mau menyampaikan tanda-tanda kerajaan Allah lewat Injil yang diberitakan, lewat kerja layannya, lewat kesetiaannya kepada Allah, dan dia hanya meminta, dia hadir untuk menyatakan keadaan ini agar manusia dapat melihat dan merasakan suasana indah dalam hidup ini di tengah-tengah situasi dan keadaan, dengan hanya diminta percaya, serahkan diri, dan berpikir sesuai kehendak Allah. Jangan lagi mengeraskan hati. Seperti dalam bacaan kita yang terakhir ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini yang Yesus maukan. Di masa pandemi ini persoalan itu tidak ada dalam bergereja. Tapi persoalan itu justru ada. Dan itu banyak peneliti-peneliti baik psikologi, baik yang sangat peduli dengan kehidupan berkeluarga, persoalan itu
pergumulan itu ada di tengah-tengah keluarga siapapun. Dan disitulah gereja itu sendiri sebenarnya. Sehingga jangan sampai ada angin sakal karena kedegilan di antara satu dari anggota keluarga kita. Sehingga kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Dan disinilah kehadiran kita sebagai pelkat PKLU yang Tuhan sudah nyatakan banyak peristiwa dan perbuatan yang luar biasa. Mari tunjukkanlah kepercayaan dan penyerahan diri dan pengalaman bersama dengan Yesus dengan mengutamakan Yesus tadi supaya terjadi ketenangan dan banyak anggota keluarga kita percaya dengan keyakinan kuasa Yesuslah selalu harus kita andalkan. Dan di dalam Dialah kita akan mendapatkan peristiwa-peristiwa besar. Dan mari rajutlah, binalah dengan penyerahan diri dalam semangat kerendahan hati, maka ketenangan, karya kerja Allah, mujizat Allah itu terjadi. Tuhan memberkati bagi kita semua. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Bila badai menderu, Dia perlindunganku. Bila sakit, bila susah, Dia surya hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di saat kami menghayati kebersamaan dalam penjelasan yang Tuhan sudah berikan bagi kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Kami yakin dalam kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus sajalah
kami akan mendapatkan peristiwa-peristiwa besar yang selalu berkelanjutan dengan satu dasar, penyerahan diri, kerendahan hati, bersedia diatur dan dituntun oleh Allah dalam kuasa-Nya, maka kami akan mengalami peristiwa-peristiwa besar di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Untuk itu, ya Bapa di sorga, berikanlah tuntunan bagi kami semua, khususnya kami sebagai Pelkat PKLU, kami sebagai orang-orang tua yang ada di tengah-tengah keluarga, yang ada di tengah-tengah hidup di saat kami masih beraktivitas, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, dan bahkan pun kami sebagai orang-orang tua di tengah-tengah jemaat kami. Dan kami sangat membutuhkan akan bimbingan, akan nasihat, dan keteladanan dari orang-orang tua kami, Pelkat PKL. Engkau tolong juga menyertai ya Bapa di sorga, walaupun kami dihadapkan dengan keterbatasan, kami harus dilokalisir dan kami harus membatas akan gerak kami. Tapi kami tahu dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, anggota Pelkat PKLU tetap dapat melakukan hal-hal yang indah dan yang terbaik. Kami harus berada di rumah, bukan berarti ada pengekangan. Kami harus membatasi jarak dan gerak kami, bukan berarti kami terputus dan kami diberhentikan dari beraktivitas. Tapi kami tetap dapat memberikan pesan-pesan baik secara moral, baik secara etis, nilai-nilai spiritualitas yang bisa kami tularkan yang ada di tengah-tengah masing-masing keluarga kami. Kiranya dalam kebersamaan dengan anak, dengan cucu dan bahkan pun cicit, kami dapat berbagi, bercerita tentang kebaikan Allah, bercerita tentang kuasa Allah, karena kami mendapatkan ketenangan dan memperoleh pekerjaan yang sangat luar biasa Allah berkarya, karena kami mengandalkan Tuhan saja. Berkati juga seluruh pengurus, baik pengurus inti maupun seluruh pengurus yang ada di keempat sektor, baik Korsek, Tuhan tolong. Sehingga dalam kebersamaan ini, dalam persekutuan, dalam wadah Pelkat PKLU, Jemaat Bethesda Sidoarjo dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan, dan dapat menjadi alat Tuhan lewat pengabdiannya, lewat kehadirannya, baik melalui persekutuan maupun sapaan, maupun juga pergaulannya. Sehingga terasa ada kesegaran dan selalu memberikan nilai-nilai baru. Itulah hijau yang punya arti sebenarnya. Tuhan juga memberkati akan mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, saat mereka dihadapkan dengan keadaan sakit. Tuhan, kasih-Mu juga kiranya hadir bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang terbatas karena faktor-faktor ekonomi, terbatas karena faktor-faktor tidak ada yang menjangkau, tetapi dengan adanya kuasa dan karya Tuhan, Tuhan jugalah yang selalu memberikan pencerahan dalam bimbingan,
dalam kasih Tuhan, sehingga Pelkat PKLU menjadi Pelkat yang dapat eksis dan menunjukkan keteladanannya dan dapat menjadi berkat karena tindakan, perbuatan, dan itu dirasakan oleh kelima Pelkat yang lainnya. Terima kasih atas ini semua ya Tuhan, dan Tuhan juga menyertai akan persekutuan jemaat kami, GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo. Baik para presbiter maupun juga unit misioner, komisi Pelkat, BPPJ, dan seluruh alat kerja Allah yang lainnya. Dan kami juga menyerahkan bangsa negara kami, Indonesia, Tuhan pakai, Tuhan tuntun mereka semua untuk dapat melaksanakan kegiatan demi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia khususnya di masa pandemi. Engkau pakai pemimpin kami untuk dapat memulihkan kesehatan dengan menangani pandemi bersama dengan seluruh jajarannya. Dan kami yang ada di Sidoarjo, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, baik dalam kerjasama dengan legislatif, yudikatif, demi untuk memberikan ketenangan dan sejahtera bagi masyarakat Sidoarjo. Inilah permohonan dan seru doa kami yang kami dasarkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan, dan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-29, yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji dari Kitab Bakti 78 bait pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber
hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami PKLU. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami PKLU dan memberkati menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan di lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kami persilakan duduk. Shalom, selamat berjumpa kembali Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah dapat melaksanakan ibadah Polkat PKLU bersama dengan lancar. Semuanya karena berkat dan kasih setia Tuhan kepada kita semua kaum PKLU. Kepada Bapak Pendeta Noh Tumurang yang telah memimpin ibadah kita hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga kehidupan rumah tangga Bapak. Untuk liturgos organis dan kantoria, serta semua yang telah mendukung terlaksananya ibadah kali ini, kami juga sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Oma dan Opa, serta saudara sekalian. Rencana ibadah PKLU Jemaat bulan depan akan kita laksanakan pada Sabtu minggu kedua, yaitu tanggal 10 Juli 2021. Dan sektor yang bertugas adalah PKLU Gloria. Mohon perhatian Korsek PKLU Gloria. Kepada semua Korsek PKLU, apabila ada anggota PKLU di sektornya yang mempunyai WA dan ada kerinduan untuk berinteraksi dengan anggota-anggota lainnya, silakan menghubungi saya. Demikian Warta Pekat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dipersilakan berdiri Pelkat PKLU. Kita yakin saat mengandalkan Allah dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendapatkan pekerjaan atau karya Allah yang sangat besar. Kita alami tenang dan ada damai sejahtera. Bernyanyi Kidung Jemaat 410 bait pertama. Tenang lagi di hatiku,
Angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.